sebuah cita-cita yang akan segera dimulai. Di matamu aku menemukan semangat hidupku. Riset dalam otak, inovasi, jangan terbenam. Kita adalah kita, Kota Palu, Badan Riset dan Inovasi Daerah. Mengejar impian yang bersinar begitu terang. Rida Kota Palu ada. Makanya sekarang ada kita sebagian sudah ke Sentul, Pak. Sebagian dari Sentul, Pak. Pak Palu udah ke Sentul. Iya. Oh, dari aja kan? Saya dari pengembangan dan pemanfaatan riset dan inovasi daerah. Dengan ibu saya, Bu Nima. Iya. Yang biasanya Bu Dewi Zani. Pejabat fungsional. Iya. Kebetulan kami di Kota Palu sudah 3 tahun berturut-turut mengikuti kegiatan 3 award dari yang belum bernilai sampai akhirnya mencapai inovatif. Tujuan yang kemarin bersilaturahmi dengan Bapak juga kayak dikit khusus bagaimana supaya Kota Palu ini bisa sampai meningkat inovasi begitu. Perjuangannya sama dengan Sukoharjo. Karena kan dia kategorinya masuk terinovatif terus ya. Kategori kota yang tertinggi ya, kota tertinggi itu yang terdekat dengan oleh ibu. Kalau mau benchmarking, saya ke Makassar. Kalau Makassar itu memang gerakannya dari wali kota, wali kota yang memaksa kepada setiap OPD untuk agar wajib melakukan inovasi sampai hal substantif sampai teknis itu dikawal sekali untuk Makassar. Tapi untuk yang kabupaten lain kan kategori yang lain. Kalau di Sulawesi ya, yang kemarin masuk presentasinya 700 itu kategori daerah tertinggal. Itu beda, memang kita nggak benchmarkingnya dengan DT ya, tapi kita hanya sesama kota misalkan sama kota. Nah, pengalaman tempat lain memang secara progresif ada paksaan dari atas. Kalau kita hanya mengandalkan tumbuhnya inovasi secara organik dari bawah, itu agak lama. Paling yang bisa muncul itu yang dari sektor-sektor yang mungkin potensial, kayak pendidikan. Guru-guru kalau dipaksa silakan lapor inovasi, apalagi pakai jaringan kompetisi, itu semangat kalau sekolah khusus mas. Tapi kalau untuk OPD, kalau tumbuh organik agak susah. Kecuali memang ada faktor yang mengkonstrain dari atas, tekanan dari atas. Dengan tagline OPD 1 inovasi kah, dengan tagline misalkan rapor inovasi kah gitu. Kalau di daerah yang sudah settle, misalkan kayak Banyuwangi itu punya isu juga terhadap inovasi. Isu di Banyuwangi itu isu bagaimana melakukan sustainabilitas atas inovasi, isu di sana. Jadi bukan isu menumbuh kembangkan inovasi di OPD, sudah tidak situ lagi. Mereka untuk bisa sustain terus inovasinya dan terus diremajakan dari waktu ke waktu. Itu isu di Banyuwangi itu. Maka kalau di Banyuwangi itu mekanisme yang digunakan adalah menggunakan skema rapor OPD. Rapor OPD itu rapor OPD inovasi dijadikan satu instrumen di dalam. Jadi mereka rapornya rapor per triwulan. Ketika triwulan IGA lah yang jadi indikator utama. Nah, reward punishment-nya diatur di dalamnya Bu, melalui Pergub kalau saya tidak salah, Pergub atau Kegub saya lupa. OPD dengan kinerja tertinggi, 5 tertinggi, dikasih insentif. Insentifnya berupa tambahan tunjangan perbaikan pegawai sebanyak 30%. Tetapi yang terendah dipotong sampai 30%. Switch, jadi anggaran TPP itu sama, cuma yang atas dan bawah itu tukar gitu. Nah, ya isu di Banyuwangi itu bukan yang terendah itu tidak ada inovasi, bukan. Yang terendah itu punya inovasi, tapi skala datanya mungkin tidak lebih baik gitu. Jadi untuk memaksa bahwa mereka berlomba tentang inovasi, tetap bermacam inovasi, mereka pakai mekanisme itu di Banyuwangi. Tapi beda lagi, daerah lain ada beda versi lagi gitu kan. Tiap daerah punya ciri khas lain gitu kan. Ada yang tidak menggunakan metode TPP. TPP mungkin agak kasar atau agak terlalu keras. Itu penghasilan misalnya. Itu penghasilan. Ada yang mekanisme yang lebih lunak lagi. Contohnya di Prof Sumbar atau di
Kabupaten Blora. Dia mekanismenya perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja, tapi tidak hanya bupati dengan kepala OPD, tapi bupati sampai unit eselon 3. Kalau di Blora, di Sumbar itu semua unit eselon 3 wajib berinovasi. Makanya dilaporkan di IGA itu bisa 500 yang inovasi. Itu yang dilaporkan di IGA saja, belum di data lokal. Data lokal beda lagi, angkanya beda, jumlahnya lebih besar lagi ya data lokal. Di PK-nya ya? Di PK Pak, jadi kinerja. Nah kan unit eselon 3 itu kan banyak di tempat Bapak Ibu, baik yang berbentuk bagian, bidang, atau PTD. PTD kan unit eselon 3 juga. Itu kan banyak. Itu bisa proper, bisa non proper. Bisa proper, bisa proper kan satu kali tok, berarti ini sustainable berarti kan setiap setelah proper bisa lagi ya? Bisa lagi. Cuma regulasi yang untuk memaksa ataupun menjembatani eselon 3 untuk atau memasukkan klausul ini dalam perjanjian kinerja apa? Dasarnya ya? Di Pergub Pak. Di klausul Pergubnya diatur. Oh, berarti ada dalam hal kewajiban. Misalkan kalau di inovasi berarti ya? Pergub inovasi. Atau kalau punya perda inovasi di dalam perdanya. Tapi kalau di perdanya belum ada, diturunkan di Pergubnya. Pergub kan lebih operasional kan. Pergub itu lebih operasional. Diturunkan di situ, baru nanti mekanisme terhadap penjaringan data inovasi ataupun kelas inovasi diatur dalam skema perjanjian kinerja. Disebutnya dengan kinerja, masalah teknisnya PK terhadap eselon 2, PK terhadap eselon 3 itu teknis sebenarnya. Atau mau diatur sekalian sampai rigid di Pergub juga. Tapi tergantung nanti mengikat enggak teman-teman di Baperida itu kesulitan enggak gitu. Kalau di Sampang, kenapa sekarang Madura itu moncer semua Pak? Di pelaporan inovasi. Ada di Sampang itu kewajiban satu OPD minimal 5 inovasi. 5 inovasi. Dan itu di Pergub Pak. 5 innovation, one agency 5 innovation. Dan pengawalan terhadap inovasi itu yang Ibu bilang champion tadi, itu champion itu tidak boleh dimutasi kecuali promosi. Championnya kalau di Sampang itu namanya tretan inovasi. Kalau di sini mungkin pamong inovasi atau sahabat inovasi apa gitu lah kalau di sini namanya. Nah itu dia tidak boleh keluar dari dinasnya. Berarti reward ya itu ya. Kecuali promosi Pak. Memang itu di kader. Oh jadi inventornya penemu informasi. Bisa inventornya, bisa agen perubahannya. Oh berarti inventornya penemunya itu di kader. Tidak bisa keluar OPD kalau tidak promosi. Nah, itu dari di Pergubnya tadi ya? Kalau teknis pengaturan itu kan mekanisme lainnya Pak. Tapi di Pergubnya diatur satu OPD, 5 inovasi. Terus yang namanya champion namanya tretan gitu. Gitu. Itu cara mengikat. Tapi masalah mengikat itu kan tergantung kebutuhan daerah juga dan karakteristik ya. Ada daerah yang bisa dilakukan kita mendorong itu dengan semangat yang lunak itu bisa. Ada beberapa daerah gitu, tapi ada daerah yang harus keras tuh. Yang keras kalau nggak keras nggak jalan gitu kan ada tipologi daerah kayak gitu. Jadi tergantung kontur wilayah. Misalkan kalau dengan mekanisme TPP, pemotongan TPP, itu mungkin akan bisa berjalan kalau yang TPP-nya tinggi Pak. Selisih antara TPP dan gaji itu tinggi gitu loh. Nah kalau daerah yang TPP-nya hampir sama kayak gaji, apalagi TPP-nya nggak ada, nggak jalan gitu, nggak akan jalan. Harus dengan mekanisme yang berbeda. Gitu. Itu bisa berjalan. Kalau yang agak spektakuler itu Balangan. Balangan itu mekanismenya rewardnya hadiah. Pakai mekanisme kompetisi sebenarnya. Pakai kompetisi tapi rewardnya memang reward yang sangat bawah sekali itu sehingga mendorong untuk melakukan inovasi gitu kan. Karena di Balangan itu kalau nggak salah yang 3 besar rewardnya selain dapat uangnya banyak, juara 1 40 juta kalau nggak salah plus umroh. Semangat itu. Nah itu makanya mendorong. Jadi ada beberapa faktor itu yang berbeda tiap daerah gitu. OPD Pak, perlombaan bayi tantangannya
adanya aku pro itu Enggak, inventornya yang di inventornya yang diumumkan. Yang penemu inovasi dia. Kalau pembiayaannya itu apakah di APBD atau CSR saya nggak tahu. Gimana cara instrumen bisa memaksa atau memberitahu pemerintah daerah, kepala daerah terutama. Apalagi nanti kepala daerah baru, masa mungkin nanti akan ada pembekalan lagi Pak. Biasanya kan kepala daerah akan ada pembekalan di BPSDM Mendagri. Salah satunya itu ada materi inovasi juga Pak, ada materi inovasi. Nah, saya nggak tahu materi besok yang disentuh karena itu kan mungkin arah Presiden Prabowo ke depan itu apa. Biasanya kan kayak dulu Pak Jokowi ngumpulin kepala daerah, ternyata muncul reformasi birokrasi tematik 4 gitu kan, arahan Presiden di Forkopimda. Nah ini mungkin kami nggak tahu nanti arahnya seperti apa karena yang menyusun materi Santul kan mungkin di bagian yang lain gitu kan, di bagian materi menteri dan bagian yang lain gitu. Kita tunggu arah berikutnya apa yang menjadi fokus prioritas Presiden Prabowo apa, karena kami pun pasti akan menyesuaikan dengan kebijakannya Presiden Prabowo ya kan, arahannya apa. Kalau kemarin Pak Jokowi ada nawacita, kalau sekarang astacita dan astacita yang mulai diarahkan ke kami ini nanti laporan inovasi dari tiap daerah itu harus dilingkan dengan setiap astacita. Jadi inovasi yang dibangun itu seenggaknya nanti kolaborasi ke mengarah ke target astacita itu. Nah ini lagi kami konstruksikan Pak. Jadi kami butuh orang Bappenas juga, kami butuh orang KL bersangkutan juga agar selaras. Jadi lapor-lapor inovasi Bapak Ibu ini tidak sporadis, tidak asal keluar inovasi, tapi memang benar-benar inovasi yang menunjang program pembangunan daerah. Itu yang kami arahkan. Mungkin skema IGA 2025 akan agak berbeda sedikit mengikut dengan perkembangan kebijakan terbaru ya gitu. Tapi saat ini karena kita masih terkonstrain di RPJMN dulu sampai 2024 kita masih menggunakan target RPJMN 2024. Tapi untuk 2025-2029 kita akan sesuaikan kembali dengan arah garis kebijakan di Astacita. Kalau metode yang sekarang itu masih sama dengan yang kemarin? Sama. Saya nanti yang 2025 mungkin ada penyesuaian lagi gitu. Ya. Tapi di titik mananya saya nggak tahu. Mungkin di satuan inovasi daerah tidak akan banyak berubah. Mungkin di satuan pemerintah daerahnya yang akan berubah karena indikatornya jauh lebih kompleks lagi. Atau mungkin akan ada integrasi dengan yang lain gitu yang kita masih. Yang itu yang mungkin salah satu di satuan inovasi daerah itu yang agak kami sorot itu terkait dengan jumlah anggota tim pelaksana, ya kan? Apalagi sekarang itu kita di era digitalisasi kan otomatis tidak banyak tim yang terlibat di situ, tapi kan nilai indikator parameter yang banyak itu malah nilainya kan harus kalau era digitalisasi kan itu nggak ada perubahan seperti itu. Kalau arah nanti kita lihat tuh sebenarnya arah ditujukan berapa jumlah orangnya itu. Kami ingin menggeser paradigma inovasi milik personal menjadi inovasi institusional. Itu ditandai dengan kolaborasi banyak orang. Cuman harapannya kayak gini, inovasi yang besar itu operatornya itu pasti banyak, ya kan? Operatornya pasti banyak. Tapi yang terjadi adalah teman-teman di Pemda ini memaksakan inovasi yang kecil seolah-olah menjadi besar. Jadi harus nyari 30 orang. Padahal kalau laporan apa adanya, misalkan hanya 10 orang ya 10 orang aja gitu. Jadi teman-teman nggak bingung gitu, nyari 20 tambahan. Nah itu, karena ada jebakan psikologis ada jebakan psikologis di situ. Nah psikologi kita kan pengen angka maksimal, walaupun kenyataannya kita nggak bisa maksimal gitu. Saya pengen nilai kematangan paling tinggi maksimal 111. Padahal kan nggak bisa 111 kalau nggak mengikuti prosedur, nggak mengikuti desain yang dibangun. Yang terjebaknya situ, makanya kami selalu bilang bahwa dalam hal pelaporan inovasi tolong genuine, tolong apa adanya. Kalau cuma orangnya 10 ya 10, orangnya kecil ya kecil. Berarti kan memang skala inovasinya kecil gitu. Kecuali kalau skalanya banyak, skalanya satu provinsi 30 orang itu kurang. Kalau skalanya satu provinsi menggunakan semua, setiap kabupaten ada satu admin, katakanlah atau admin operator, itu di Jawa Tengah 30 orang aja kurang. Kalau provinsi Jateng, kabupaten kota ada 35, ya kan? Belum tim-tim teknis di dinas. Itu untuk skala inovasi yang besar. Cuma masalahnya kita memaksa inovasi yang kecil seolah-olah untuk menjadi besar itu yang kesulitan, nanti kejebak. Di indikator SDM kita harus sibuk nyari orang sampai 30. Indikator yang lain, nah kita harus nyari-nyari juga gitu.
SOP-nya dan inilah ngikuti. Jadi apa ya? Kalau kita memaksakan pasti akan kejebak di indikator-indikator yang lain. Itu yang terjadi gitu. Kecuali kalau apa adanya dari awal ya wes gampang. Kalau kematangan 70 ya 70 gitu. Berarti tidak terpatok pada nilai kematangannya, tingginya ya. Ya, makanya kita kan melihat itu average dari apa yang dilakukan di Pemda Bu. Jadi average rata-rata itu inovasi pada level apa sih sebenarnya di pemerintah daerah. Kan yang kita lihat itu di SID sebenarnya adalah pemetaan terhadap ekosistem yang terbentuk dari setiap inovasi yang dibangun. Apakah sudah maksimal atau belum maksimal. Nah, intervensi kita itu di sana secara kelembagaan. Cara kita melihat kelembagaan itu dari poin-poin kecil-kecil tadi 1, 2, 3, 4, 5 inovasi tadi. Ya, secara agregat kita akan melihat polanya ternyata di Sukoharjo seperti ini, polanya di Palu seperti ini. Jadi intervensi apa yang harus kita lakukan untuk inovasi-inovasi di setiap daerah. Kan setiap Pemda kan mungkin ada yang unggulnya. Katakanlah kalau regulasi bisa lah bikin perda, pergub gitu kan bisa sama. Tapi biasanya nanti kejebaknya di RKPD, kejebaknya di anggaran. Berarti intervensinya harus di dukungan anggarannya, itu yang harus dikuatkan. Berarti persoalan di Sukoharjo katakanlah misalkan, ternyata anggarannya, berarti intervensinya di anggaran. Karena apa? Mayoritas konsentrasi inovasi di Sukoharjo itu punya persoalan di dukungan anggaran, misalkan gitu. Jadi hasil telahan itu loh Pak, hasil laporan yang sering kita sampaikan pada saat hasil reviewnya kan, yang 20 indikator ini parameter 1, 2, 3 itu sebenarnya hasil laboratorium atas kalau kita bahasa lab atas pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya. Jadi mungkin bahasanya kalau mungkin secara akademisi nanti laporan dari panjenengan hasil review itu bisa dalam bentuk mungkin policy brief kami untuk disampaikan ke Pak Sekda atau TAPD ataupun mungkin ke Ibu Bupati, artinya untuk mendorong kebijakan ini harus ada kegiatan yang sesuai yang kita sampaikan tadi. Kurang di anggaran, kurang di perencanaan, kurang di regulasi. Iya, artinya itu gitu. Itu kan hasil diagnosa kan Pak? Iya, diagnosa lemahnya apa, kurangnya apa, kurangnya apa. Yang sudah kuat dipertahankan ini. Dari kuat dipertahankan, gitu. Dari kuat dipertahankan, yang masih lemah itu yang dikuatkan. Gitu. Itulah yang sering kita sampaikan ke Pemda, kuatnya ini, lemahnya ini dan sebagainya. Sasaran kami bukan OPD Bu. Sasaran kami kepalanya. Kepalanya. Pimpinannya. Nomor 1 bupati, wakil bupati, OPD kan tinggal melaksanakan dia. Kayak kita kan siapa sih kalau kita nggak disuruh juga ditutup kan ya? Terus itu Pak Asep, itu satu ya. Terkait dengan inovasi, kan di daerah itu tidak menutup kemungkinan adalah turunan inovasi dari pusat. Ya kan, contohnya ada beberapa Sigradis atau mungkin Kampung Kapi itu kan dari pusat semua itu. Nah di daerah itu kan masih menggunakan nama itu, dan terkadang itu dari kita lihat abstraksinya. Nah itu kan tidak ada perubahan terkait itu. Cuma perubahan kan karena pola mungkin dari daerah itu disesuaikan dengan mulok lah gitu, kan itu. Itu kalau dari sini untuk penerapan inovasinya. Oh ya, batasannya mana inovasi KL, mana inovasi daerah ya. Yang tidak boleh adalah gitu ya, yang tidak boleh adalah penggunaan aplikasi pusat dan kita klaimkan sebagai inovasi daerah. Aplikasi pusat atau inovasi pusat. Oh, inovasi pusat. Nah, misalkan yang program pusat pakai APBN kita klaimkan sebagai program daerah, nggak boleh Pak, nggak boleh. Misalkan ada di beberapa yang kayak tahun lalu, ada daerah yang melaporkan ke kami inovasi pemanfaatan sistem informasi pemerintahan daerah sebagai inovasi daerah SIPD. SIPD kan Kemendagri Pak, ya kan? Ya, yang daerah walaupun punya akun sendiri itu kan user, daerah tidak mengembangkan, ya kan user, user kan, tapi mengklaimkan SIPD sebagai inovasinya daerah, kami tolak kan, lo berani-berani orang Kemendagri kok yang itu. Nah, yang seringnya Pak, SIPD, Serikandi itu Serikandi dilaporkan untuk inovasi daerah. Serikandi yang arsip surat itu. Kalau Bapak Ibu melaporkan office-nya Sukoharjo itu punya lokal. Tapi kalau Serikandi yang dilaporkan itu punya ANRI, punya arsip nasional.
Ya kan nggak bisa kita klaim kan. Kemendagri pun nggak bisa ngeklaim Serikandi sebagai inovasinya Kemendagri, walaupun kami bisa, walaupun kami pengguna itu nggak boleh. Yang diperbolehkan adalah daerah melakukan apa? Hampir replikasi namanya, mengimitasi program nasional atau aplikasi program nasional, kemudian silakan modifikasi sendiri. Kami pun di nama yang sama. kalau bisa jangan nama yang sama, Kebanyakan masih pakai nama. karena nanti kena di hak cipta Bu, karena di hak cipta nanti menyalahi hak kekayaan intelektual. Kami tidak menafikan bahwa banyak daerah mengembangkan aplikasi yang mencontoh IGA. Banyak, Solo Raya itu banyak. Sirisma, Bisma, apalagi makanya itu. Gerbang Gerbang Wonogiri, apalagi itu banyak Solo Raya. Tapi apakah menggunakan nama IGA? Tidak kan? Tidak. Menggunakan nama lokal. Bisnis prosesnya sama kayak IGA, tapi tampilannya lain, bentuknya lain, itu boleh. Itu sebagai inovasi lokal. Terus ditambahkan dengan hasanah-hasanah lain kan, inovasi Renova lah, inovasi yang tidak ada di IGA, ditambahkan lagi. Itu modifikasi. Kalau dalam hal konteks ATM diperbolehkan. Amati tiru modifikasi, tidak copy paste 100%. Kalau copy paste 100% kita kena hak intelektual Bu. Karena kita mulai mengarahkan pelan-pelan, setiap inovasi itu tolong diregisterkan hak kekayaan intelektualnya, melindungi inventornya kan, ini melindungi dan sebagai bentuk pengakuan. Jadi ya batasannya itu mengimitasi, mengadopsi, tapi tolong dimodifikasi dan tolong jangan gunakan nama yang sama. Apalagi abstraksinya sama Bu, copy paste sama juklaknya nasional. Banyak itu inovasinya Puskesmas pemberian tablet darah. Itu kan juklak Kemenkes kan semua kayak gitu stunting. Se-Indonesia hampir sama lah, ini inovasi apa bukan, ini apa program yang diturunkan dari Kemenkes kan. Nah makanya silakan dimodifikasi program tambah tablet darah tadi, ditambahkan apa sebagai muatan lokalnya yang membedakan dengan juklak defaultnya yang ada di Kemenkes gitu. Kota Lama kota yang agak bagus tahun ini di Jawa Timur Pak, di Surabaya bisa ke Mojokerto bisa, kalau mau dekat-dekat Jakarta di Bekasi. Atau yang dekat dengan kami Wonogiri. Kabupaten Wonogiri Sragen. Memang ke Sidoarjo sekalian replikasi. Kan mau ketemu kan? Ayo, itu apa yang sekarang? Kita yang kepala menyenangnya ke Sidoarjo. Sama yang paling utama itu kita nanti bocorannya apa itu Bu, nanti oleh orangnya tanggal 5 kita diundang itu Bu. Ya toh. Kalau tanggal 5 kita diundang berarti kan kita mungkin naik. Sangat inovatif atau enggak? Karena yang diundang kan sangat inovatif toh. Sangat inovatif dan terinovatif. Minimal Saya ya. udah tahu sih tapi nggak ada saya bocor. Padahal rencana itu Pak yang mau ditanyakan. Bocorannya. Oleh kita kan itu yang utama. Tapi mungkin di sesi 2 kalau yang sangat inovatif kan. Kalau yang terinovatifnya sesi 1 yang ikut presentasi kemarin kan presentasi validasi. Itu nanti ada sistem gugur lagi sih maksudnya. Kayak kabupaten dari 22 nanti akan jadi 17. Dari kota dari 11 akan jadi 9. Jadi sistem gugur. Kalau yang gugur nanti jadi sangat inovatif. Kayaknya kalau tempat kita itu belum tertarik dengan insentifnya gitu Pak. Oh, jadi makanya belum naik. Ya, kita aja. Untuk yang kali ini, untuk penyusutan, margin penyusutan ini kira-kira berapa skornya? Yang dari tahun kemarin kan 4 atau 5 dari penilaian sendiri itu dengan hasil penilaian ini rata-rata tahun ini berapa Mas? Dengan penilaian mandiri dengan tiap daerah beda-beda sih Pak. Ada yang turun sampai 30%, 40%. Itu yang ngisi ngawur Pak. Yang ngisi ngawur kayak gitu. Pak, itu nilainya udah 70, kenapa dikirimnya 30? Saya tahu caranya nomor itu. Sebuah jus berapa gitu kan. Soalnya gini Pak, menerangi jalan kita, waktu akan menjawab dan kita akan menang. Mari kita melintasi bumi, setiap riset dan inovasi
inovasi menerangi jalan kita. Waktu akan menjawab dan kita akan